Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa, selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengentry pertanyaan-pertanyaan survei di dalam di dalam form site ya. Untuk pertama kali membuat form, kita bisa mulai dari sini, create new form, atau dari sini yang tadi pun bisa ya. Jendela pertama yang akan kita hadapi adalah blank form. Nah, di sini kita bisa meng-create new form atau kita juga bisa membuat atau maksudnya menggunakan template-template yang sudah disediakan di sini ya. Jadi udah ada macam-macam di sini dan nanti tinggal edit-edit saja di sini ya. Nah, mungkin untuk pertama kali kita bisa memulainya dari blank new form untuk bisa mengetahui fitur-fitur apa sih saat kita mulai pertama kali membuat form. Oke, langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah membuat judul dari form yang akan kita buat, yaitu seperti biasa ya, survei minat siswa terhadap sekolah. Baiklah, create. Oke, get started-nya ini ada petunjuk ya. Katanya kalau misal mau memasukkan soal, kita tinggal klik drag and drop. Oke, sudah paham. Nah, di sini ada beberapa tipe soal ya. Kita lihat di sini ada sekitar 22. Wah, cepat sekali ngitungnya. Oke, yang mungkin yang pertama kita tanyakan adalah nama dulu ya. Nama dulu. Nah, di sini tadi kita drag and drop ya. Kita klik, terus kita geser, kita cancel ya. Kita klik, udah gitu kita klik kirinya tahan dan kemudian kita lepas. Nah, di sini ya. Kemudian ini pertanyaan nama. Baiklah. Nah, di dalam form site ini ada banyak sekali ya. Saya pikir banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita gunakan. Jadi mulai dari nama, kemudian ada jumlah karakter, mulai dari minimal sampai maksimal. Jangan sampai dia hanya mengetikkan 2 karakter saja. A, I, U, E, O kayak gitu ya. Itu tidak akan diterima kalau misal kita tambahkan misalkan minimal 2 karakter. Babi bu bebo maka tidak akan diterima gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sini validasi supaya hanya teks aja yang dimasukkan, dan kemudian required, dan ini hanya bisa dibaca. Unique artinya kalau misal yang form pertama itu dikasih nama yang responden pertama itu mengisi Ujang namanya, terus responden berikutnya namanya Ujang juga, itu akan ditolak ya. Posisi pertanyaan pun bisa kita setting di sini. Mau menambahkan ekstra pop up pun bisa di sini. Di sini ada 2 opsi juga, enable text editor. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi font size, mengukur ukuran huruf, font family, dan formatting yang lainnya. Kemudian ada juga show pipe codes. Pipa ini mirip ini ya, mirip link hyperlink kayak gitu ya. Untuk saat ini memang kita nggak punya extra info. Oke. No pipeable items ya. Jadi mirip hyperlink kayak gitu. Kemudian di sini juga ada default value. Default value ini lebih ke isian, bagaimana isian seharusnya ya. Kalau nama kan bisa bebas. Kalau calculation itu lebih ke perhitungan. Terlebih kalau si pertanyaan-pertanyaannya atau formnya akan diarahkan ke bentuk quiz. Oke, sudah selesai, kita save. Nah, nama sudah, sekarang kita juga bisa menambahkan pertanyaan itu sebelah kirinya, sebelah atasnya, bahkan sebelah kanannya ya. Misalkan pertanyaan sebelah kanan nama itu apa? Gender. Oke, gender. Nah, gender ini sebenarnya lebih ke arah ini ya, lebih ke arah pilihan. Dan nggak bisa memilih tipe item, tipe pertanyaan di sini. Kita cancel dulu. Dan kalau gender itu lebih ke drop down kayaknya.
lebih ke drop down. Gender, atau bukan gender tapi jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, di sini ini kita memilih laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan. Nanti akan menjadi A dan B ya. Jadi ke bawah nanti pilihannya. Kemudian di sini ada edit choice. Oh, sudah. Kemudian ada final choice. Untuk final choice ini mirip pipa juga ya, mirip ini show pipe codes tadi. Jadi satu pertanyaan nyambung ke jawaban lainnya. Nanti mungkin kita akan cobalah. Nah, kemudian default value laki-laki dan perempuan. Kita bisa memilih default value-nya laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki atau perempuan, kita clear aja. Kemudian di inventory, oh ini settingnya masih funneling ya, add choice dan kemudian masuk inventory. Ini default value. Oke, di inventory gender seperti ini tidak perlu inventory seperti ini ya. Begitu juga dengan calculation. Oke, sekarang kita save saja. Oke, nama dan jenis kelamin sudah ya. Ini kalau misal kita terlalu pendek ya, kita bisa menambahkannya mungkin sekitar 40 karakter. Kita save. Lumayan. Oke, berikutnya kita masukkan drop down ya. Kita tambahkan drop down. Nah, tadi ditanya laki-laki ya. Kalau misal gini, kita setting kalau misal laki-laki kita tanyakan tentang masalah hobi ya. Hobi. Kok hobi ya? Apa-apalah, hobi. Kemudian misalkan kalau misal laki-laki ini ya, hobinya itu adalah bola, main bola, tenis meja, catur dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kalau misal sudah kita save. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita juga bisa menambahkan selain pertanyaan, kita bisa menambahkan juga halaman berikutnya ya. Kita bisa menambahkan halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu maksudnya page ya. Kalau di Google Form mungkin istilahnya pindah halaman ya. Nah, ini kita bisa delete sama dengan setiap pertanyaan. Ini kita bisa delete, kita juga bisa copy. Nah, ini kita delete lagi, ini pun sama. Ini kita bisa delete, kita juga bisa copy di sini si page-nya. Maksudnya gimana? Kita belum tahu juga ini maksudnya kayak gimana ya. Nah, ini hobi. Hobi ini kan di page 1 ya. Kita bisa pindahin ke page 2. Nah, seperti itu ya. Hasilnya seperti apa sih? Hasilnya kita bisa lihat di sini. Nah, hasilnya misalkan nama siapa? Nama Ujang misalnya. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, nanti ada tombol next. Next, hobinya apa? Sepak bola. Oke, submit. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke sini. Sekarang kita cobain tombol checklist ya, checkbox. Nah, masukin tombol checkbox. Kayak gitu, misalkan apa ya? Makanan favorit. Atau mungkin makanan yang biasa kamu makan di kantin. Nah, kemudian kita buat pilihan-pilihan jawabannya. Oke, sip, pilihan-pilihan jawabannya sudah masuk dan kita akan cobain final choices. Final choices ya. Nah, ini selain pilihan-pilihan itu kita juga bisa menambahkan other dan juga ini tambahkan jadi 40 karakter display-nya dan kemudian kita juga bisa tambahkan NA kalau misal anaknya itu sebenarnya nggak suka jajan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan sudah ya. Sudah, oke kita save. Kita simpan. Nah, oke, mantap sekali ya. Nah, kemudian untuk bisa menggunakan final choices. Nah, kita cannot be combined dengan NA. Nggak bisa ya. Yaudah kita hapus NA-nya. Udah kehapus.
Oke, kita save dan kemudian untuk bisa menggunakan funnel choices maka kita tambahkan page ya, formatting item, kemudian page break. Karena funnel choices itu jadi yang namanya funnel itu jadi kayak tunnel gitu ya. Nah, kemudian kita masuk command item. Terus kita pengen nanti dari pilihan-pilihan yang sudah dipilih ini, yang biasa dimakan di kantin nih, nanti anak-anak itu membuat ranking ya. Mana yang paling dia suka dan mana yang kurang dia suka. Nah, akhirnya ini kan berhubungan sih soalnya ya. Maka kita buat soal ranking. Mana ini dia ranking? Kita simpan di sini dan kemudian kita tanyakan, urutkan makanan favorit kamu. Ya, urutkan makanan favorit kamu, kemudian kita bikin funnel choices dan kita pilih ini makanan yang biasa kamu makan di kantin dan ini kita required, nggak usah lah. Edit choicesnya karena sudah ada funnel choices maka ranking only up to nggak usah apa-apa. Oke, save. Nah, ini dia. Jadi pilihan-pilihan yang tadi ada di sini itu akan muncul lagi di sini, gitu ya. Oke, terakhir kita akan bicara piping atau pipe dream, ya. Piping yang mana? Piping yang ini. Show pipe codes ini ya. Oke, ini merupakan salah satu keunggulan dari dari home site ini ya, karena sorry. Kita masukkan page break. Nah, kita akan membuat suatu kesimpulan dari piping ini, pembuatan pipa ya. Kesimpulan dari form yang responden isi dalam bentuk deskripsi ya pada akhirnya. Kita tambahkan description text. Nah, di description text ini nantinya akan isinya itu adalah hasil atau resume dari apa yang diisi oleh para responden. Kita edit lagi, kita edit description textnya dan kemudian kita tambahkan tadi ada apa aja. Kita lihat show pipe codes, kemudian di sini ada nama, jenis kelamin, hobi, makanan yang biasa kamu makan di kantin dan urutan makanan favorit ya. Kita pilih nama, jenis kelamin. Ini nama ya, nama pipe 0. Kemudian kita copy, kita close, ada nama, ada jenis kelamin, terus ada hobi ya kan, ada makanan yang biasa dimakan di kantin, nah dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk nama sendiri kita lihat di sini, kita show all, nama itu pipe 0 ya, pipe 0. Jadi form site ini dia mengkombinasikan antara form yang biasa dengan bahasa HTML ya, bahasa pemrograman. Kemudian kita jenis kelamin itu adalah pipe 1, kita copy. Dan untuk hobi itu adalah pipe 2, kita copy juga, kita pastekan di sini. Dan untuk makanan yang biasa dimakan ini adalah pipe 14, kita copy, kita close dan kita tambahkan. Nah, untuk urutan makanan ini akan penjelasannya akan memakan waktu yang panjang ya. Oleh karena itu membutuhkan video tambahan lainnya. Karena itu tidak akan dibahas di sini. Nah, oke, kita cukupkan sekian sampai close. Nah, sampai di sini aja dulu. Nah, kemudian kita udah selesai ya. Udah selesai. Sekarang kita save. Dah beres. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kita bisa lihat di view form ya.
Misalkan kita isi, oke, kita next. Kita isi juga basket, roti bakar, ayam rica-rica. Kemudian ini perankingan kita isi 1, 2, 3, dan 4. Next. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nama secara otomatis tadi Ali, jenis kelaminnya laki-laki dan hobinya basket. Makanan yang biasa makan di kantin, roti bakar, pisang panggang, burger telur, dan ayam rica-rica. Nah, ini merupakan kesimpulan piping yang tadi ya. Ini adalah pipe 0, pipe 1, pipe 2, dan pipe 14 seperti ini. Oke, mungkin seperti itu video kita kali ini tentang entry pertanyaan-pertanyaan survei di dalam form site. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.